Iklan ukhuwah Islamiyah ini terlalu banyak. Kita selalu dengar kalimat itu. Tetapi apa konsep yang diusung? Banyak orang ketika kita tanya details tentang konsep yang jelas daripada ukhuwah Islamiyah itu, sedikit dari mereka yang bisa menjelaskan secara tepat. Jurnalisme, cinta kepada tanah air, cinta kepada al-watan, itu bagian dari agama Allah. Jadi cinta kepada tanah air bukan hal yang bertentangan daripada agama, bahkan bagian dari agama itu sendiri. Pertanyaan dari Imam Jurdil, gaji seorang buzzer yang suka adu domba netizen itu halal atau haram? Bib. Salah satu dosa yang sangat besar di mata Allah itu an-namimah. Namimah itu mengadu domba. Kadang persatuan bukan datang karena kemudahan, tapi karena usaha kita untuk menjaga ukhuwah di tengah perbedaan. Begitu juga dan ukhuwah persaudaraan dalam Islam. Di dunia yang penuh perbedaan pendapat ini, bagaimana kita tetap bisa menjaga persatuan? Hari ini kita akan berbincang tentang tantangan menjaga ukhuwah di zaman sekarang, tentang pentingnya persatuan umat dan bagaimana kita bisa saling menghargai meski berbeda pandangan. Bersama Habib Ahmad bin Novel bin Jindan, ulama yang selalu menekankan nilai-nilai persatuan, kita akan membahas pentingnya ukhuwah Islamiyah di negara demokrasi ini. Selamat datang di Tenda Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi kita di Tenda Tanya. Di depan tenda kita bertanya-tanya. Nah, kalau biasa kita bertemu dengan Habib-Habib skena ya, Habib-Habib culture. Biasanya ada Habib Jafar. Nah, kali ini kita ketemu dengan Habib yang aura itu berasa banget. Ini dia Habib Ahmad bin Novel bin Jindan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bib, apa kabar nih? Alhamdulillah. Saya dengar-dengar Habib tinggalnya di Tajur Halang, dekat ya? Betul. Kok bisa sampai di Tajur Halang sih, Bib? Sebelumnya saya tinggal di daerah Ciledug di Tangerang. Oke. Kemudian saya lebih kurang 5 atau 6 tahun yang lalu, sekitar tahun 2019 awal-awal COVID. Kebetulan kita ada tempat di sana, tanah wakaf. Kita mulai dari situ. Mulai ngebangun sedikit-sedikit, sampai sekarang juga dalam masa pembangunan. Kemudian kita tinggal di situ. Itu di situ tuh pesantren? Bangunan pesantren, asrama, tempat pendidikan, tetapi kalau konsepnya sebenarnya bukan sekedar pesantren. Yang kita bangun adalah peradaban. Oh. Pesantren, tempat pendidikan, bagian dari peradaban itu sendiri. Iya. Oh, jadi pelan-pelan mudah-mudahan dengan begitu Tajur Halang jadi makin membahana ya. Insya Allah. Makanya saya kaget aja Habib waktu bilang tinggal di Tajur Halang, kayaknya daerah saya tuh kayaknya agak jauh gitu, tapi ternyata ada juga di situ ya. Habib luar biasa. Kalau yang ingin saya tahu tuh, Bib, kadang-kadang kalau saya ketemu habaib gitu-gitu tuh, saya pengen tahu seorang Habib itu masa kecilnya itu dihabiskannya seperti apa sih, Bib? Maksudnya Habib waktu masa kecil kayak kami-kami nggak gitu? Ya, sebenarnya gini, Bang Abdul, Habib itu kan cuma sekedar gelar. Sekedar gelar. Tetapi pada hakikatnya, ya kita sama-sama manusia biasa lah, nggak lebih dari itu. Kita punya masa kecil, punya kehidupan, nggak beda dengan yang lain. Hanya saja keluarga kami, orang tua, kakek-kakek kami memang dari sejak awal mereka berkecimpung di bidang dakwah, mengajak manusia, umat ke jalan Allah, menyebarkan Islam di pelosok. Dulu kakek saya itu juga termasuk penyebar Islam di daerah timur. Oh iya. Di timur, di Sulawesi, di Maluku, di Ternate dan sekitarnya, gitu. Jadi atas dasar itu didikan yang kami dapat pun dari orang-orang tua kami lebih banyak kepada didikan agama. Jadi didikan agama, dakwah. Dakwah dari sejak kecil seperti itu. Jadi waktu kecil tuh kayak di bayangan saya mungkin bermain juga kayak kami, tapi pendidikan agamanya ditekankannya lebih. Kalau ya semua orang perlu itulah. Iya. Ya kita manusia normal. Iya. Nah, itu masa kecilnya Habib di mana? Kalau saya kelahiran di Jakarta. Tepatnya 16 Januari 82. Tahun 82.
Saya tinggal di Jakarta. Terus juga kita sekolah dari TK, SD, sekolah umum seperti biasa. Kemudian setelah itu tahun 91 lebih kurang, abah saya pindah dari daerah Jakarta Pusat, pindah ke Ciledug, Tangerang. Oke. Nah kita ikut abah, orang tua, beliau bangun pesantren di situ. Kemudian tahun 94 akhir atau 95 lebih kurang. Di usia saya itu waktu sekitar 13 tahun, abah saya kirim saya ke luar negeri untuk belajar. Oh, kemana tuh, Bib? Saya belajar ke satu provinsi namanya Hadramaut, negaranya namanya Yaman. Oh, di Yaman. Di Yaman. Itu usia sekitar 13 tahun saat itu. Dan saya netap di situ sekitar 6 tahun sampai lebih kurang tahun 2001 baru kembali. Gitu. Balik di usia 19 tahun lebih kurang. Gitu. Dan mulai dari sejak saat itu ya nerusin perjuangan abah saya di dalam berdakwah gitu sampai sekarang ini. Masya Allah. Itu semua anak-anak abah itu, maksudnya anak abah bukan anak abah yang ini, yang bukan politik ya, bukan. Maksudnya ini kan Habib Ahmad panggil abi beliau dengan abah jadi gitu. Maksudnya anak-anaknya itu semuanya sekolah ke Yaman atau Habib Ahmad aja? Ya, semua? Kita semua bersaudara. Oh. Abah saya punya anak 6, 3 laki 3 perempuan. Begitu semuanya sekolah di 5 di Yaman, 1 di Saudi Arabia. Di tepatnya di Madinah Al-Munawwarah. Cuman kakak saya yang paling tua yang belajar di Madinah Al-Munawwarah itu, kalau saya nggak salah tahun 97 beliau wafat saat belajar di situ. Jadi kita tinggal berlima sekarang, semua didikan dari Yaman semua. Pendidikan di sana. Nah, bagaimana yang Habib Ahmad rasakan ketika menjalani kehidupan masa kecil di Jakarta Pusat, Ciledug, itu tuh kan saya nggak tahu kalau yang dulu ya, kalau zaman sekarang kan orang tuh suka menghina, bukan menghina, lebih ke mengakrabkan diri dengan memanggil etnis kita kan. Woi Timur, woi Arab, woi ini, itu Habib alamin nggak? Saya ngalamin itu. Ngalamin juga gitu. Masa itu. Orang panggil Timur apa Arab? Karena sebenarnya satu hal. Dari muka mungkin kelihatan Arab, didikan juga. Tapi saya darah Indonesia banyak banget. Saya punya darah Makassar. Saya punya darah Manado. Saya punya darah Padang. Saya punya darah Jawa. Saya punya darah Betawi. Dan setelah 5 ini, darah Cina juga ada. Baru ditambah 1 darah Arab ada. Jadi kita lebih banyak Indonesianya dibanding Arabnya. Gitu. Cuman masa-masa kecil itu saya masih ngalamin seperti yang Bang Abdul cerita itu. Panggilan-panggilan etnis, baik kita yang Arab atau yang non-Arab juga seperti Cina itu waktu jadi bagian dari pembulian itu. Iya. Biar itu panggilan yang kalau sudah akrab banget tuh jadi kayak biasa aja sebenarnya. Tapi ya itulah halal. Nah, terkait dengan itu sendiri, bagaimana Habib melihat bagaimana kita menjaga ukhuwah Islamiyah? Maksudnya kita ini memang etnis kita beda-beda, budaya kita beda-beda, tapi bagaimana kita biar yuk singkirkan itu, mari kita menjaga ukhuwah Islamiyahnya gitu. Ini menarik, teman-teman. Kita kalau bicara tentang ukhuwah Islamiyah, iklannya terlalu banyak. Iklan ukhuwah Islamiyah ini terlalu banyak. Kita selalu dengar kalimat itu. Tetapi apa konsep yang diusung? Banyak orang ketika kita tanya details tentang konsep yang jelas daripada ukhuwah Islamiyah itu, sedikit dari mereka yang bisa menjelaskan secara tepat. Nah, sehingga maka itu saya bilang, ketika barang ini tidak difahami oleh banyak orang, hanya sekedar iklan, mewujudkannya pun sampai detik ini hampir tidak kelihatan nyata. Karena memang sebagian besar orang hanya sekedar iklan tanpa memahami konsep itu sendiri. Ya, jadi lebih banyak orang yang kayak ngomong kita harus bersaudara. Ini apa maksudnya? Tapi apa yang diusung? Apa yang dicari? Nah, ini yang saya rasa perlu kita perjelas, teman-teman.
Banyak orang menganggap persaudaraan itu ya kita mesti sama, enggak juga. Sebenarnya persaudaraan itu sederhana kok, sederhana. Dan inilah yang sebenarnya diusung oleh Islam. Kita nggak dituntut untuk sama satu sama lain. Bahkan dari sejak awal Islam datang dengan keberagaman. Tapi yang diminta oleh Islam itu bukan persamaan, ya, tetapi yang diminta oleh Islam adalah persaudaraan, cinta, kasih sayang. Saya kasih contoh. Kita hidup di rumah. Ya. Ayah kita, ibu kita, adik dan kakak kita. Terkadang mungkin dalam rumah tangga itu ada saudara kembar. Iya. Ada saudara kembar. Tapi yang menarik, satu sama lain nggak ada yang sama. Iya, iya. Tidak ada yang sama sekali dari karakter, tabiat, ya kan, warna, gaya dan lain sebagainya. Masing-masing semuanya beda. Bahkan sebelum anak-anak lahir, suami istri ini juga pasti semuanya nggak sama. Ya. Dua manusia yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda. Tetapi kenapa mereka bisa hidup demikian akur? Terkadang berantem, saudara adik dengan kakak ribut berantem, tapi setelah itu habis. Ya. Dan mereka tetap dengan karakter mereka yang berbeda. Tahu apa yang ada di situ? Satu, yang betul-betul terukir di dalam hati dan benak mereka dalam satu keluarga, cinta, kasih sayang. Mereka menyadari kita ini satu tubuh, ya kan? Ya. Satu tubuh, satu kesatuan. Sekalipun kita berbeda. Terkadang perbedaan yang runcing dan nggak ada titik temu. Tetapi tetap ketika cinta itu ada, kasih sayang itu ada, kesadaran bahwa kita ini satu bagian. Tetap kita itu tetap ada cinta dan kasih. Walaupun pada akhirnya kita berjalan dengan jalur yang berbeda masing-masing di jalurnya. Itu persaudaraan. Ya, berarti Habib Ahmad pengen kasih tahu kalau sebeda-beda apapun, kalau kita melihatnya duluannya dengan cinta, itu insya Allah akan merekatkan semuanya. Dan itulah persaudaraan. Itulah persaudaraan. Suami istri, mana ada yang sama. Tapi mereka bisa hidup berdampingan, membangun rumah tangga yang indah sampai mereka wafat. Padahal tidak ada satupun hingga wafat yang sama. Tapi inti utamanya semua dari mereka punya cinta dan kasih sayang. Dan saat cinta itu ada, cinta akan memberikan keindahan. Cinta akan memberikan pengorbanan. Apakah ini bisa dikatakan bentuk tadi yang Habib sempat singgung di awal, yang kayak orang kebanyakan iklan persaudaraannya, tapi bentuknya apa? Apakah bentuknya itu dengan melihat dengan cinta itu tadi? Iya, itu intinya. Saya ketika mencintai abang saya, kakak perempuan saya atau adik saya, ya, sekalipun saya berbeda, tapi tetap saya akan bela dia, saya akan dukung dia, saya akan korbankan segala yang saya miliki untuk dia, saudara saya. Ketika dia salah, saya tidak akan buang dia dan tidak akan abaikan. Saya punya anak karena saya cinta, saya sayang. Saya akan berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk anak saya, untuk saudara saya, karena saya cinta. Saya akan berkorban, apapun itu. Karena saya mencintainya. Sekalipun pada akhirnya kita berbeda. Tetapi cinta itu ada yang akan menuntut saya berkorban baginya. Dan dia pun demikian kepada saya. Sama halnya dengan persaudaraan Islam. Itu yang diminta, itu yang dituntut. Dan Islam gak menuntut kita sama. Dari pola berpikir, dari karakter. Dari awal Islam datang itu dengan keberagaman. Maka itu di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bilang, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah Ta'ala bilang, wahai manusia sekalian, manusia. Bukan orang Islam yang dibicarakan oleh Allah, manusia sekalian. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Inna khalaqnakum, kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kalian itu syu'ub, qabail, bersuku-suku, ya. Qabail bersuku-suku. Tujuannya apa? Li ta'arufu. Kalimat ta'aruf itu bukan sekedar saling mengenal, tetapi saling menyerap. Saling menyerap, saling memahami. Saling memahami, saling menyerap. Teman-teman,
Kalau semua lapisan masyarakat menjalankan ini ketika melihat yang lain dengan pandangan mengambil pelajaran, menyerap yang baik, maka akan berdiri suatu peradaban yang sangat super sekali, yang maha dahsyat di muka bumi ini. Kita tidak menutup mata, setiap suku, setiap bangsa punya keunggulan yang nggak dimiliki oleh yang lain. Kalau semua saling menyerap, keunggulan-keunggulan ini bersatu padu sehingga menjadi puncak keunggulan dan puncak peradaban. Itu yang Allah mau. Kemudian nasab, suku itu tidak menjamin keunggulan seseorang. Tapi keunggulan seseorang adalah, kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Pada ayat itu sendiri Allah tegaskan, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah, yang paling tunduk patuh kepada perintah Allah, yang paling jauh dari larangan Allah, yang paling mengenal arti keadilan kepada sesama. Itu takwa. Yang paling besar kontribusinya kepada masyarakat, itu takwa. Kemudian di situ bukan sekedar dari suku, nasab, keluarga, darah biru atau lain sebagainya. Nggak ada yang darah biru, semua darah merah. Iya. Ya kan gitu. Nah, itulah yang disebut oleh Allah Ta'ala. Kalau ini Bib, saya tuh ngeliat tuh kayak sekarang tuh ya, orang-orang tuh ada sentimen gitu dengan perbedaan etnis ini gitu. Lalu kemudian kayak taruhlah yang biasa jumpai itu kayak misalkan ada orang Arab gitu disuruh, balik aja ke Yaman, balik aja kalian gitu-gitu. Nah maksud saya seberapa penting, maksudnya kayak kan kita semua ini punya tanggung jawab masing-masing untuk mari kita menjaga persaudaraan, mari kita ini gitu. Jadi entah apapun latar belakangnya, mari kita semua untuk saling mencintai dan menjaga persaudaraan itu tadi. Nah kalau dari Habib sendiri, sejarahnya para habaib itu untuk menjaga kesatuan Nusantara, ukhuwah Islamiyah yang ada itu kayak apa gitu? Bang Abdur, kita lahir dari rahim siapa itu bukan di tangan kita. Iya betul. Iya kan? Kita lahir sebagai suku apa bukan di tangan kita. Kita lahir di mana dan di masa apa juga bukan di tangan kita. Maka itu nggak bisa dijadikan sebagai suatu acuan kemuliaan seseorang. Orang yang sangat picik yang menganggap kemuliaan dari situ bukan usaha dia. Murni ketetapan dari Sang Pencipta yang menciptakan kita seperti itu. Iya. Itu pertama. Kemudian kalau seseorang ingin berbangga dengan etnisnya, kesukuannya, sebelum dia berbangga dengan kesukuannya, artinya ketika dia berbangga, berarti dia melihat suku yang dia miliki, terlepas itu apa sukunya, mau Arabkah, mau bukan Arabkah atau siapapun, dia melihat bahwasanya suku yang ada pada diri dia itu kan suku yang di mata masyarakat mulia. Coba balik sejarah, yang membuat suku itu menjadi dihormati di tengah masyarakat apa? Kalau kita telusuri, karena keluarga itu memberikan kontribusi besar untuk umat, untuk masyarakat sehingga dikenang. Iya kan? Itu kan yang membuat suku, sesuatu suku tertentu menjadi besar, menjadi mulia di mata masyarakat karena kontribusinya yang besar untuk masyarakat. Kalau dia nggak punya kontribusi, apa yang mau dibanggakan? Iya kan? Itu para pendahulu yang punya andil besar, kontribusi besar untuk masyarakat dan umat, sehingga keluarga itu menjadi mulia di mata masyarakat. Kemudian lahir generasi selanjutnya nggak punya kontribusi apapun. Apa yang mau dibanggakan? Justru ibaratnya duri di kerongkongan dari keluarga itu sendiri. Paham maksudnya kan? Harusnya keberadaan dia dalam suatu suku yang di mata masyarakat sebagai suku yang mulia, itu adalah tanggung jawab dan amanat untuk menjaga nama baik, nama besar, dengan memberikan kontribusi yang besar pula kepada masyarakat. Tapi kalau dia tidak memberi kontribusi yang besar bagi masyarakat, justru yang bikin memalukan itu. Itu yang saya maksud. Kebanyakan orang tuh kan pengen semuanya tuh dia yang benar gitu. Maksudnya ini apa-apa
pandangannya dia yang benar dan segala macam. Jadinya kayak itu tadi mengikis rasa cinta tadi itu. Jadi kayak menafikan bahwa kebenaran itu bisa juga datang dari saudara kita, Betul. dari teman Betul. kita, dari ini gitu. Betul. Nah, kalau Habib sendiri, apa bedanya orang yang berilmu dan orang yang merasa benar? Kalimat merasa benar belum tentu benar. Betul, makanya saya pakai merasa. Merasa benar ya belum tentu benar. Gitu. Terus kebenaran itu tidak tunggal. Pada kenyataannya demikian. Makanya saya bilang dari sejak awal Islam itu datang dengan keberagaman. Dari sejak awal Islam datang dengan keberagaman. Kalau kita mempelajari syariat Islam, kita akan dapati contoh-contoh keberagaman itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Gitu. Karena memang dari sejak awal Islam datang dengan keberagaman. Dibuka peluang itu sebesar-besarnya oleh Nabi besar Muhammad SAW di dalam syariat Islam ini. Sehingga menyatakan diri sebagai kebenaran tunggal itu keliru sekali. Hanya orang yang picik, orang yang bodoh, yang tidak memiliki pemahaman mendalam terhadap agama yang menganggap dirinya paling benar. Bahkan para imam madhab pun, para pendiri madhab yang mendirikan madhab itu, mereka menyatakan madhab saya adalah benar, tapi berpotensi salah. Sebagaimana madhab yang dibangun oleh ulama lain pun di mata saya salah, tapi berpotensi juga untuk benar. Kebenaran tunggal adalah Al-Quran. Barang siapa dari kalian, dari Al-Quran, dari hadis sahih yang bersumber dari seorang Nabi Muhammad SAW, barang siapa dari kalian yang melihat pendapat saya berbeda dengan Al-Quran, dengan Sunnah, tinggalkan pendapat saya, pegang Al-Quran dan Sunnah. Itu para imam sendiri, para pendiri madhab, orang-orang yang betul-betul berilmu dan diakui, seperti itu keadaan mereka. Dan itulah ulama yang sesungguhnya demikian. Tidak pernah merasa benar dan menerima pendapat orang lain. Sebagai contoh ada satu kisah antara dua orang ulama besar di masa yang lalu. Luput dari saya nama mereka berdua, tapi kisah ini terjadi. Kedua ulama besar ini punya pendapat yang bertolak belakang satu sama lain, yang berbeda dalam suatu permasalahan syariat. Ya, yang ini bilang A dengan dalil-dalilnya, yang ini bilang hukum yang benar adalah B dengan segala dalil-dalilnya. Akhirnya perselisihan ilmiah itu kan terjadi. Iya. Sampai akhirnya daripada kita berselisih di belakang, ayo kita berjumpa, masing-masing mengungkapkan dalil hujjah dari pendapatnya, pendapat hukum yang dia utarakan. Ya silakan. Maka dipertemukan, mereka saling berdiskusi satu sama lain. Yang menarik adalah ulama yang pertama ini dengan pendapat A-nya dan dalil-dalilnya, ketika mendengar dari ulama kedua dengan pendapat B dan dalil-dalilnya, ternyata dia dapetin apa yang disampaikan oleh ulama yang kedua ini lebih menjurus kepada kebenaran. Sehingga si ulama pertama ini melepaskan apa yang selama ini dia anut dari pendapat A dengan dalil-dalilnya, dia tanggalkan itu, dia ambil pendapat ulama kedua karena dia setelah mendengar mendapati kebenaran di situ. Dan sebaliknya, si ulama yang kedua ini mendengar pendapat ini lebih kuat, dia tinggalkan pendapat yang diambil. Jadi yang tadi A jadi B, yang B jadi A. Itulah orang-orang sebelum kita seperti itu, yang mereka cari kebenaran dari manapun datangnya. Iya betul. Sekalipun dari lawannya sendiri. Betul. Tanda petik dari lawannya sendiri. Ya. Berarti orang yang berilmu itu bukan orang yang merasa benar, tapi orang yang mencari kebenaran tadi. Mencari kebenaran. Itu dia. Ya. Kalau ke masa sekarang lah, Bib. Ke masa sekarang nih, saya merasa kayak kebenaran tuh kayak milik satu bagian aja gitu. Tidak usah ini deh yang ini misalnya kayak apa-apa yang dibikin pemerintah deh misalkan ya, kita masuk ke situ aja Bib. Jadi dibikin ke pemerintah tuh seolah-olah kayak itu tuh tidak boleh kita protes gitu, kayak itu tuh benar, itu tuh pasti benar, itu tuh pasti sudah bagus dan segala macam. Jadi kadang kalau kita mau protes apa tuh kita diserang buzzer, kita dibilang ini apa segala macam. Nah,
Maksudnya apakah kebenaran tuh, kan kalau kebenaran absolut tadi, kebenaran tunggal itu ya adanya di Quran Sunnah gitu. Kan tidak ada di ulil amrinya. Ulil amri itu bisa salah juga gitu. Tapi kemudian kita sampai di masa yang mana ya kita kritik pasti kita diserang orang gitu. Nah, menurut Habib Ahmad sendiri bagaimana caranya biar kita kan jauh nih, agak jauh. Iya. Tidak mungkin kita panggil kemudian atau kita bertemu. Nah, itu kayak gimana gitu enaknya sikap kita. Ringkas aja bagi saya nggak bicara tentang kebijakan pemerintah atau siapapun. Iya. Di luar itu. Setiap orang yang berpendapat. Iya. Ya. Pertama, ketika dia berpendapat, dia harus tahu diri. Dia layak nggak berpendapat? Mohon maaf, seseorang yang bukan di bidangnya nggak boleh berpendapat tentang bidang itu. Berbicara tentang penyakit jantung bukan dokter gigi, sekalipun sama-sama dokter, tapi dokter ahli jantung, dan ahli jantung pun tidak boleh berbicara kecuali yang memang secara spesifik di bidang penyakit tertentu itu. Nggak semua ahli jantung mengerti penyakit tertentu itu, iya kan? Hanya dokter yang di bidang itu. Karena itu saya katakan setiap orang yang berpendapat lihat dulu dia memang memiliki ranah itu atau tidak, kelayakan itu atau tidak, itu satu. Kemudian ketika dia memiliki kelayakan itu dan dia berhak untuk berbicara, saat dia berbicara memberikan pendapat, dia harus siap untuk dikritisi, ya kan? Siap untuk dikritisi. Tidak boleh dia menyatakan pendapat saya tidak bisa dikritisi. Siapa kamu? Betul. Ya kan? Dia harus siap dikritisi. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang mengkritisi pun siapa? Ya mohon maaf. Mohon maaf. Artinya dokter gigi tidak punya hak untuk mengkritisi apa yang disampaikan oleh ahli jantung tentang penyakit jantung. Ya, betul. Ya kan gitu. Seharusnya seperti itu. Ya, yang boleh mengkritisi ya juga ahli jantung di bidang itu. Kalau tidak hanya sekedar omong kosong. Ya. Apa yang terjadi di luar sana yang menyalahi aturan ini semua. Coba kalau semua tahu diri, semua tahu diri, maka nggak bakal ada keributan semacam ini yang terjadi. Misal kalau di kehidupan kita yang sekarang kemudian taruhlah ahli-ahli jantung sudah bicara, ya, misalkan ahli-ahli jantung sudah bicara, tapi kemudian itu tidak didengarkan. Lalu kemudian akhirnya dokter gigi, montir, guru segala macam itu berbicara, mengambil pendapat dari dokter jantung tadi gitu. Jadi pendapat dokter jantung tadi dibawa. Jadi menurut dokter jantung ini gini-gini loh Pak, gini-gini loh Pak gitu. Sekalipun yang bicara bukan ahlinya, dia hanya mengutip tapi tidak memahami secara mendalam. Iya. Cacat. Jadi itu pun tidak secara ilmiah tidak. Ilmiah seperti itu, cacat. Jadi karena dilihat kan perlu digemakan. Jadi ahli berpendapat, masyarakat ikut bersuara. Menurut Habib, ahli aja, masyarakat nggak usah. Harusnya bukan masyarakat yang berbicara, tapi masyarakat menghimbau para ahli berbicara. Ya, nah ketika misalkan kondisinya kita balik, misalkan ahli sudah berbicara, apakah kemudian masyarakat nggak usah bersuara? Saya tidak katakan mereka tidak harus berbicara, tapi yang saya katakan dari sejak awal, apakah mereka punya kelayakan itu? Bayar pajak misalkan, layaknya karena kami udah bayar pajak kok gitu. Saya nggak berbicara tentang kebijakan pemerintah, tapi pendapat yang disampaikan oleh orang yang berpendapat. Iya, oke. Berarti kita harus melihat kelayakan. Iya. Ya. Harusnya seperti itu. Tapi ketika aturan-aturan semacam ini dilanggar, ya yang terjadi keributan yang ada. Nah, ketika teman-teman, ketika mohon maaf kita dilabrak oleh orang yang tidak berakal, ya kita jangan jadi gila seperti dia. Ya. Kita harus tetap jadi orang yang berakal. Kalau enggak, orang-orang berakal hilang semua.
Ya. Tuh. Nah masalahnya sekarang kan keadaan di luar sana seperti ini berantakan. Ayo kita perbaiki. Ya. Bukan malah kita turun level. Ya. Seperti itu yang saya ingin sampaikan. Masya Allah. Kalau ini biasanya penonton-penontonnya anak-anak muda, teman-teman yang baru menikah gitu-gitu, biasanya penonton tanda tanya nih, Bib. Apa yang Habib pengen kasih kayak anjuran gitu atau hikmah pelajaran buat kami ini biar kami bisa amalkan itu, lakukan itu biar hidup lebih enak. Karena sejujurnya saya tuh tanda tanya ini berjumpa dengan berbagai macam ustadz, ulama gitu. Saya senang karena ilmunya beda-beda, ininya beda-beda. Jadi luar biasa gitu, pulang dari sini tuh semangat lagi dan segala macam. Jadi saya berharap penonton yang nonton juga begitu gitu. Kayak setiap kali nonton ada sesuatu yang dia bisa ambil untuk dia kemudian semangat ibadah lagi dan segala macam gitu. Sebenarnya kita hidup di dunia nih sederhana dan nikmat. Tuhan nggak membebankan kita banyak hal. Apa yang Allah ciptakan ini sebenarnya bakal kita nikmati segalanya. Cuman Allah minta kamu nikmati itu dengan aturan. Terus jangan lupain saya, itu doang. Artinya apa? Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menghamba kepadaku. Ya. Penghambaan apa sih yang Allah mau dari kita? Allah cuma minta, ini saya kasih kamu kewajiban. Kewajiban juga nggak banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Katakan itu. Jalankan itu. Saya ada larangan. Jangan kamu langgar. Ya. Tuhan, aku manusia. Kadang aku terjerumus. Ya sudah. Kalau kamu melanggar, kamu bebenah diri, minta maaf, saya maafin. Selesai. Itu aja kamu jalankan. Dan jangan ganggu orang. Jangan kamu mendolimi orang lain, merampas hak orang lain. Begitu. Ya. Setelah itu, kamu bebas hidup di dunia, nikmati apa yang aku ciptakan ini. Itu aja yang Tuhan mau. Bahkan Tuhan senang kita menggunakan nikmat yang Dia berikan. Ya. Yang penting kita jangan lupa kepada Dia. Ingat itu dari aku. Itu aja sudah, nikmatin. Nah ini pesan saya kepada teman-teman masyarakat. Jalankan kewajiban kita kepada Allah semaksimal yang bisa kita lakukan. Jauhkan kemaksiatan, kalaupun kita terjerumus, kita kembali kepada Allah, berbenah diri, selesai. Setelah itu nikmatin ini hidup sesuai dengan aturan Allah. Sesederhana itu kita hidup di dunia. Allah nggak nuntut banyak hal dari kita. Enak gitu kan? Ya enak sih. Macam kayak sekarang, kita nggak harus duduk di masjid. Kita duduk di bawah alam, nikmatin ciptaan Tuhan. Ya, dengan ya kan, angin sepoi-sepoinya. Luar biasa sih. Iya kan? Kenapa harus kita duduk di masjid? Ada sesuatu menarik. Ya, ada sesuatu yang menarik. Baginda sallallahu alaihi wasallam tuh ngajarin satu zikir. Baginda sallallahu alaihi wasallam ngajarin satu zikir, disebutnya oleh para ulama zikrus suq, zikir pasar. Nabi bilang barang siapa yang baca zikir ini satu kali di pasar. Di pasar. Yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu kali dibaca zikir itu di pasar. Maka dia dapat pahala 1 juta pahala, diampuni 1 juta dosa, diangkat oleh Allah Ta'ala 1 juta derajat. Yang menarik, zikir ini kita boleh baca di mana-mana, tapi dengan pahala itu hanya didapat kalau kita baca di pasar. Kamu baca di masjid nggak dapat pahala itu. Oh, dapatnya di pasar justru. Dapatnya di pasar justru. Apakah karena di pasar cenderung untuk orang tidak mengingat Allah gitu? Bisa jadi, tapi terlepas dari itu Nabi bilang itu zikir pasar, pahalanya seperti itu kalau kamu baca di pasar. Tapi kalau kamu baca di masjid, nggak seperti itu pahalanya. Di bawah itu. Artinya apa? Nikmatin segala kondisi di mana Tuhan menempatkan kita di situ. Yang penting kita bertakwa kepada Allah. Nggak harus macam sekarang. Kita duduk di masjid, mohon maaf kenyataannya jenuh. Iya kan? Ya. Duduk 1 jam kita ngobrol jenuh, panas. Tapi duduk di sini, mau 2 jam, 3 jam, kita nikmatin. Ya. Dan justru terkadang kita melihat ini, makin kita baca subhanallah, enak banget ini angin. Ya, Subhanallah, suara burung yang kita dengar. Makin ingat kepada Allah. Artinya
apa yang Tuhan berikan kepada kita, nikmatin itu. Dan ingat, itu datangnya dari Allah. Nah, bagaimana caranya kemudian kita itu di setiap langkah kita, di setiap aktivitas kita hadirkan Allah di dalam hati gitu, Bib? La ilaha illallah. Nah, itu panjang prosesnya itu. Iya, ya. Panjang prosesnya. Perlu ada podcast khusus itu. Tetapi intinya adalah, teman-teman, Bang Abdur, orang yang punya akal sehat, saya nggak bicara tentang iman, bahkan punya akal sehat, pasti bakal jatuh cinta dengan Sang Pencipta. Pasti. Dan ketika dia jatuh cinta kepada Sang Pencipta, layaknya seorang pecinta yang akan selalu, yang mana kekasihnya akan selalu hadir di benaknya. Bang Abdur, cuman kadang kita itu lalai, tutup mata. Coba kalau kita, makanya saya bilang kita punya akal sehat, ya. Saya sedang kesusahan, ketiban hutang, dikejar-kejar hutang, hidup saya udah pasrah dengan segala keterpurukan itu, ya. Tiba-tiba Bang Abdur datang kepada saya, bilang sama saya, Habib Ahmad, Habib, saya dengar punya utang sekian banyak, semuanya saya bayar sekarang. Saya bakal bersyukur, saya nggak bakal melupakan jasa Bang Abdur bakal saya. Ya. Iya kan, seumur hidup saya akan mengingat itu. Iya. Dan bahkan dalam jangka waktu ke depan, beberapa waktu, Bang Abdur akan selalu ada di benak dan hayalan saya. Karena kebaikan ini menyelamatkan saya dari keterpurukan yang betul-betul parah. Iya kan? Bang Abdur, kita hidup menghirup oksigen. Dari mana? Tidakkah kita menyadari kalau itu datangnya dari Tuhan? Berapa banyak kita dalam keadaan kepepet, terpuruk, kita hadapi, kita udah pasrah, tiba-tiba datang aja jalan keluar. Dari mana datangnya? Ya. Bukan dari manusia, dari Tuhan yang tiba-tiba membukakan pintu jalan keluar yang nggak kita duga-duga. Sering kita hadapin dalam kehidupan kita hal semacam itu. Katakan penyakit, dokter udah bilang ini nggak ada harapan. Tiba-tiba kita bilangnya mukjizat, Tuhan kasih umur yang baru. Ini kita saksikan. Dan banyak lagi nikmat-nikmat yang Tuhan kasih bakal kita. Ini semua nggak bisa. Ada apa dengan kita kok nggak jatuh cinta dengan Tuhan yang semacam ini, yang maha baik ini? Terlepas kamu beriman kepada Allah atau tidak, tapi orang yang punya akal sehat ketika diberikan pemberian yang bertubi-tubi semacam ini, pasti dia akan jatuh cinta kepada Sang Pemberi. Dan dia menyadari yang memberi bukan manusia, kekuatan besar di luar sana, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang punya akal sehat bakal jatuh cinta kepada Tuhan yang maha baik ini. Dan ketika dia jatuh cinta, seperti tadi saya bilang, Sang Kekasih akan terus ada di benaknya. Berarti salah satu tipsnya itu, marilah kita kembali mengingat-ingat apa saja yang sudah Allah berikan kepada kita. Betul. Masya Allah. Ya. Dengan itu, insya Allah, ya Allah akan, maksudnya lebih gampang kita menghadirkan atau kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati kita. Kita ingat-ingat hari ini apa itu, tadi pagi bangun, sarapannya kayak apa dan segala macamnya gitu-gitu ya. Ya, Masya Allah. Nah sekarang Bib, kita masuk ke Jambore Bib. Ini Jambore itu jamaah boleh request. Ini pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah. Jadi biasanya bintang tamu yang hadir kami sudah umumkan gitu. Kemudian ada yang titip-titip pertanyaan. Nah ini ada 3 pertanyaan yang sudah kami pilih, kami masuk. Yang pertama ini nggak tahu dari Satya Muslim. Bagaimana hukumnya jadi ribut hanya karena ejek-ejekan klub bola di medsos, misalnya fans MU dan Liverpool ribut gitu misalnya, atau apa Persija Persib, macam-macam lah pokoknya berdasarkan bola gitu. Perlombaan bukan hal yang dilarang, lomba, bahkan Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam terlibat dalam perlombaan itu sendiri. Contoh, dahulu di tengah-tengah para sahabat itu, mereka saling berkompetisi, berlomba di dalam memanah. Di dalam memanah. Di masa itu bola nggak ada sih. Iya. Yang ada hal-hal semacam ini. Saat itu mereka berlomba dalam memanah. Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam lewat.
menyaksikan para sahabat sedang berlomba memanah. Fahami betul, kita cuma sekarang dengar ceritanya, tapi kalau kita saat itu ada, ini lomba memanah, berarti banyak orang, ya kan? Terus mereka sedang berkompetisi, penonton juga banyak. Bayangin, Nabi ikut hadir di situ. Nabi ikut menghadirinya. Ketika lihat, Nabi ikut hadir. Terus apa bahasa kita tuh kalau ngasih apa supporter ya? Iya, supporter. Ngasih dukungan. Nabi pun memberikan support ketika itu diadakan, acara itu diadakan. Sampai beliau bilang kepada saat itu kan masyarakat yang ada itu orang-orang Arab dari keturunan bangsa Quraisy, orang Ansor dan lain sebagainya. Baginda bilang, "Urmu Bani Ismail, fa inna abakum kana ramiyan." Baginda SAW bilang, "Wahai anak keturunan Nabi Ismail, bidiklah panah kalian, tembakan panah kalian, karena sesungguhnya dahulu kakek kalian, yakni Nabi Ismail, seorang pemanah." Ya, dalam hadis ini, ya satu hal yang kita petik, Nabi mendukung kompetisi semacam itu, kompetisi yang sehat, perlombaan yang sehat. Terus Nabi mendukung budaya leluhur agar terus dihidupkan. Ini kan apa namanya tradisi daripada Nabi Ismail dan keturunan, mereka dulu terkenal sebagai pemanah yang handal. Nabi bilang mengkaitkan perlombaan itu dengan Nabi Ismail, artinya lakukan perlombaan ini untuk menghidupkan tradisi itu, jangan sampai mati. Nabi berikan dukungan. Terus yang menarik lagi, setelah Nabi bilang seperti itu, Nabi katakan, "Wa ana ma'a bani fulan," dan aku mendukung kubu si fulan. Ini kan para pemanah ini banyak nih. Nabi bilang, aku bersama kubu yang ini, aku dukung yang ini. Nah, mereka bangga. Ya. Tapi yang lain-lain langsung melepaskan busurnya. Nabi bilang, "Lah, kenapa kalian lepaskan busur kalian?" "Ya Rasulullah, nggak adil kalau kayak gitu. Kamu ini tokoh tunggalnya kita. Kalau kamu bersama satu kubu, ya udah pasti kita nggak semangat dong." Karena Nabi bilang, "Kalau gitu aku bersama kalian semuanya." Artinya perlombaan, kompetisi yang sehat boleh, memberikan dukungan supporter boleh. Yang penting jangan sampai ribut. Ketika tadi Nabi condong kepada satu kubu, melihat ini berpotensi nih, nggak baik, Nabi kalau gitu deh, saya tarik omongan saya bersama kalian semuanya. Nah, semacam inilah yang harus kita contoh. Nggak salah kita, bahkan bagian dari agama kita berlomba semacam itu. Bagian dari agama. Tetapi yang diusung di atas segala-galanya persaudaraan, persahabatan, ikatan ukhuwah. Itu hal-hal yang memicu perpecahan, tanggalkan. Terus ada lagi yang menarik, itu kan Nabi sebagai supporter. Ya. Nabi pun sebagai peserta. Kalau pernah juga beliau. Sangat. Masya Allah. Sebagai peserta. Perlombaan apa namanya unta. Kalau kita mungkin lomba motor. Ya, lomba motor, sepeda mungkin. Sepeda. Ini unta. Ini unta. Nabi ikut sebagai peserta. Dan apa namanya berkompetisi dengan penunggang-penunggang unta yang hebat lainnya. Tapi setiap kali apa namanya berkompetisi, Nabi selalu menang. Nabi selalu menang, nggak pernah kalah. Para sahabat banggalah, apa namanya bahasanya tuh maskot mereka nih, jagoan mereka menang, Rasulullah SAW. Begitu. Nah, satu kali datang Arab Badui dari gunung, mendengar ini Nabi Muhammad nggak pernah terkalahkan. Ayo, saya juga mau lawan, mau ikut kompetisi. Maka turun si Arab Badui ini dan berlomba dengan Rasulullah disaksikan para sahabat. Ternyata Nabi kalah. Geger, seorang Nabi kalah. Nabi menyampaikan begitu. Kita berlomba dengan jujur. Saya nggak berbicara tentang mukjizat, dan saya tidak melakukan lomba ini sebagai mukjizat, tapi sebagai manusia biasa yang berkompetisi dengan adil. Dalam hal ini, saya juga berpotensi untuk kalah, dan sekarang terjadi saya kalah. Jadi nggak harus ada yang perlu diributkan. Saya seorang Nabi kalah, nggak ada yang diributkan. Kalah ya kalah. Gitu. Nah, itulah lomba yang sehat. Baginda juga ikut itu. Bahkan beliau itu seorang, selain penunggang unta, beliau juga bangga ketika
cucunya sebagai penunggang unta yang hebat. Sampai pernah satu kali Nabi sedang menggendong Al Hasan wal Husain, masih bocah, di pundaknya, satu di sini, satu di cucunya. Abu Bakar melihat itu, tersenyum dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kamu sedang menggendong kedua cucu kamu, satu di kanan, satu di kiri." Maka Abu Bakar bilang kepada bocah ini nih, anak kecil ini, cucunya Rasulullah, Hasan Husain, "Ni'mal jamal jamalukuma." Sebaik-baiknya unta adalah unta yang kalian tunggangi. Perumpamaan. Maka Nabi dengar gitu menjawab, "Wa ni'mar rakibani huma." Dan sebaik-baiknya penunggang unta adalah kedua anak ini, yang cucu. Jadi beliau bangga. Bahkan beliau sendiri juga selain penunggang unta yang hebat, beliau juga penunggang kuda yang hebat, baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu kadang beliau menunggang kuda tanpa pelana, berlari dengan cepat, saking hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena seorang nabi, tapi juga memang fisiknya terlatih. Nah, sudah terlatih dari masa kecil lah beliau juga. Dan itu dia tadi ya. Jadi jangan berantem hanya gara-gara bola, santai aja. Karena Rasulullah SAW juga dulu berlomba, juga dulu mendukung dan segala macam. Tapi kalau itu sudah masuk ke dalam hal yang wah bisa-bisa berantem nih, menarik diri. Jangan sampai kemudian ke arah sana. Lalu berikutnya pertanyaan dari Imam Jurdil. Gaji seorang buzzer yang suka adu domba netizen itu halal atau haram? Bib. Salah satu dosa yang sangat besar di mata Allah itu an-namimah. Namimah itu mengadu domba. Itu salah satu dosa yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Sampai baginda sallallahu alaihi wasallam itu dalam beberapa riwayat menyatakan la yadkhulul jannata al-qattat, tidak akan masuk surga al-qattat. Sahabat nanya, apa itu qattat? Ya pelaku namimah. Namimah ini ya pengadu domba, provokator. Zaman modern kita ya seperti itu, lempar omongan-omongan bukan untuk mencari islah kebaikan, tetapi hanya untuk membuat keributan. Ada namimah. Dan itu termasuk dosa besar. Nabi Muhammad bilang nggak bakal masuk surga orang yang semacam ini. Begitu. Kalau namimah adalah satu dosa besar, maka pekerjaan atau keuntungan yang didapat dari pekerjaan yang haram, maka juga haram. Ya, itu Imam Jurdil ya. Haram. Jadi berhenti sudah jadi buzzer. Berikutnya Hendra Bom. Gimana kalau rasa cintanya kepada tanah air lebih besar daripada ke anak dan istri? Nah, antara cinta tanah air dengan cinta kepada keluarga, anak dan istri. Bang Abdur, cinta kepada tanah air, pertama itu adalah bagian daripada syariat Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam itu menekankan kita untuk cinta kepada tanah air. Sangat beliau tekankan itu. Maka itu ketika beliau datang ke kota Madinah pertama kali dan mendapati penduduk Madinah itu multi etnis, multi agama, yang pertama beliau lakukan adalah selain mempersaudarakan kaum muslimin satu sama lain, beliau membuat apa yang disebut dengan piagam Madinah. Untuk menjadi aturan main semua kalangan agar kita bisa hidup berdampingan. Dan itu adalah cikal bakal nasionalisme. Cinta kepada tanah air, cinta kepada al-watan. Itu bagian dari agama Allah. Jadi cinta kepada tanah air bukan hal yang bertentangan daripada agama, bahkan bagian dari agama itu sendiri. Sebagaimana cinta kepada anak, kepada istri, kepada keluarga. Bahkan Islam datang dari awal membawa cinta. Begitu. Harusnya tidak bertolak belakang satu sama lain. Harusnya dengan kita mencintai anak dan istri, kita juga mencintai tanah air ini. Karena di atas tanah air ini anak dan istri juga tinggal. Betul. Dan segala macam. Iya betul. Jadi itu bukan dua hal yang bertentangan, tapi dua hal yang bisa sejalan. Ya. Itu tadi ya pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih banyak, Bib. Terakhir yang ingin saya tanyakan, saya pengen tahu pandangan Habib soal cinta tanah air tadi, soal nasionalisme kita ini, untuk bagaimana kita di tengah segala hal, mungkin apapun yang terjadi itu pasti Allah sudah takdirkan begitu, itu yang terbaik dan segala macam. Tapi dengan segala kesusahan yang kita alami mungkin, atau ada yang kesenangan juga yang kita alami, kita tetap
mencintai tanah air, nasionalisme kita dan segala macam. Itu pandangan dari Habib untuk kasih kita semangat untuk kita nasionalisme gitu. Tadi yang saya bilang bahwa itu bagian daripada syariat Allah, agama Allah. Semakin besar kecintaan kita kepada tanah air kita, negara kita, negeri kita, masyarakat kita, bangsa kita, maka semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala pengorbanan yang kita korbankan bagi tanah air itu bagian daripada penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasionalisme itu begitu banyak disebutkan oleh Allah taala di dalam Al-Qur'an. Semacam yang tadi, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ini adalah bagian daripada cinta kepada bangsa, kepada tanah air, kepada suku-suku yang ada di tengah-tengah bangsa kita. Terus juga kecintaan kepada bahasa, berbagai beragam bahasa yang ada di negeri kita ini. Itu juga bagian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam Al-Qur'an Allah menghimbau kita untuk memahami bahasa-bahasa, dan itu semua adalah ciptaan Allah yang harus kita nikmati, yang kita kagumi, kita pelajari begitu. Karena itu pandangan saya terhadap nasionalisme adalah ini adalah bagian dari agama. Barang siapa yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dia juga harus memiliki sifat nasionalisme itu. Baik, terima kasih banyak Habib Ahmad. Barakallahu fikum. Untuk waktunya, semoga berkah selalu, sehat selalu, dijaga selalu dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak teman-teman, itu dia perjumpaan kita, ngobrol-ngobrol kita dengan Habib Ahmad bin Naufal bin Jindan. Mudah-mudahan teman-teman semuanya ada manfaat-manfaat yang teman-teman bisa ambil, kemudian itu menjadi amal jariah buat kami semua dan juga buat teman-teman yang mungkin ikut menyebarkan dan segala macam. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk beli kaos Tenatanya, ada di deskripsi di bawah, rancangan-rancangan terbaru dari Kax Production. Jadi teman-teman lihat saja di situ. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.